Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Clarissa Nathaniela Kusuma. Aku dari kelas KM24E. Di video kali ini, aku bakal menunjukkan video wawancara aku bersama kakak-kakak hebat dan kakak-kakak profesionalis yang kerja di bidang advertising dan media dan jurnalis. Selamat menonton! Assalamualaikum Kak Vika, perkenalkan nama aku Clarissa Nathaniela Kusuma, aku dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini aku ingin mewawancari kakak, apakah kakak bersedia? Iya, aku bersedia. Pertama-tama Kak Vika boleh terdahulu menceritakan tentang latar pendidikan kakak dan perjalanan karir kakak hingga akhirnya kakak terjun di dunia advertising. Oke. Background pendidikan aku lulusan FISIP UI, jurusan komunikasi. Programnya subprogramnya advertising, periklanan gitu. Dan kenapa aku terjun di dunia advertising? Awalnya tuh kerja di radio. Aku jadi sales di radio, jualan iklannya radio, account eksekutif di radio Prambors, Female, Delta, terus pernah jadi perwakilan radio di Surabaya, radionya di JFM, Mercury Group, 12 tahun lah aku di dunia radio. Dari situ aku masuk ke dunia advertising, gitu, di beberapa advertising. Aku mau nanya lagi Kak, apa yang membuat Kak Vika tertarik untuk bekerja di industri periklanan ini? Karena sangat dinamis ya, sangat menarik juga, banyak tantangannya juga, karena kita menghandle beberapa brand yang berbeda, dari target anak muda, target ibu-ibu, target balita. Itu punya strategi yang otomatis berbeda. Itu menarik sih buat saya. Jelas gak? Jelas. Menurut kakak, di zaman yang sekarang serba teknologi ini, AI kan lagi pencar-pencarnya ya. Itu menurut kakak tuh membantu banget gak sih di bidang advertising atau malah nggak membantu, malah bikin advertising turun? Namanya teknologi itu kan kita nggak bisa hindari ya. Ya kita yang harus menyesuaikan dengan ya adanya ChatGPT, adanya DeepSeek gitu kan. Ya jangan dinilai jadi musuh kita. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk lebih berkembang lagi advertising dengan adanya AI gitu. Menurut saya ya malah membantu, iya. Dan menarik lah, jadi mempermudah harusnya. Tapi kan tetap aja sisi kreatif itu kan nggak 100% pakai AI gitu kan. Pasti ada lebih smooth dengan pemikiran yang lebih logis biar lebih kreatif lagi gitu sih. Eh, Menurut kakak nih, apa saja tantangan yang pernah kakak hadapi di industri periklanan saat ini? Tantangan yang pernah kakak hadapi? Tantangan yang dihadapi dari di dunia periklanan sekarang, budget iklan udah tidak sebesar beberapa tahun yang lalu ya. Dulu kan iklan tuh gede banget ke TV, radio. Sekarang banyak kan ke Spotify, ke digital, ke YouTube, ke Facebook. Ya jadi otomatis kayak saya orang radio ya berdampak. Gitu. Jadi ya di satu sisi ya tetap berkembang dunia advertising, tapi berubah aja dan shifting dari conference ke digital. Ya kayak TV-TV banyak PHK gitu kan, karena budget iklan ke TV sudah berkurang gitu. Bagaimana cara kakak dan tim menentukan strategi komunikasi untuk sebuah brand? Jadi untuk kita itu panjang perjalanannya kan, pasti AIDA kan, awareness, interest, desire, action gitu kan, pasti untuk suatu brand bisa dikenal itu ada konsep awalnya, research dulu, nih mau target marketnya kemana, terus mau KPI-nya seperti apa, terus mau tone iklannya kayak gimana, itu ya seru lah, kita harus teamwork kerjanya gitu kan, dari divisi kreatif, divisi copywriter, divisi semuanya ini harus
bareng-bareng, kerja tim gitu, hasilnya bisa menghasilkan konsep yang diinginkan oleh suatu brand gitu. Gitu. Kan kalau tadi menurut kakak advertising itu harus butuh banget kerjasama, ya kan ya? Menurut kakak seberapa penting riset audiens dalam pembuatan iklan dan bagaimana cara kakak melakukannya? Sangat penting. Riset itu pasti sangat penting. Kita cari insight-insight dari responden, dari sesuai dengan brand yang mau kita bentuk gitu. Tanpa riset kayaknya kurang berhasil ya suatu brand gitu. Menurut aku ya penting banget lah persiapannya lebih matang dengan ada riset gitu kan. Gitu. Gue jawabannya pendek-pendek banget, gak apa kan? Gak apa, gak apa. Menurut Kak Vika, sejauh mana tanggung jawab sosial seorang advertiser terhadap konten iklan yang disampaikan kepada publik? Sejauh mana tanggung jawab sosial? Iya, tanggung jawab sosial. Penting ya, karena sekarang kan kita generasi muda juga ini banget tergantung banget sama internet, sama dunia sosial media, iklan apa itu kan kayak YouTube, kayak ngelihat iklan itu pasti terpapar gitu kan. Otomatis tanggung jawab sosialnya juga harus dipertimbangkan. Berdampak positifkah iklan itu gitu kan? Jangan sampai membawa keburukan gitu. Menurut aku ya. Kan sekarang aku udah semester 3 nih Kak, aku udah mau mulai penjurusan. Menurut kakak, apa saja keterampilan komunikasi yang wajib dimiliki seorang yang ingin bekerja di bidang advertising? Harus kerja dengan be the best version of you ya. Kerja apapun menurut aku harus dilakukan dengan hati, dengan yang kerja keras, nggak yang setengah-setengah, nggak yang males-malesan. Good communication, good skill, terus juga mau kerja keras, disiplin. Semua kerja menurut aku apapun itu yang dilakukan dengan hati, dengan sungguh-sungguh pasti hasilnya baik. Itu sih. Gak hanya dunia advertising ya. Dan juga harus jujur gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, menurut kakak, apa saran kakak bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang ingin berkarir di bidang advertising? Mahasiswa itu harus gimana Kak? Harus pandai berkomunikasi, harus punya attitude yang baik, harus juga pintar cari networking, karena dengan bernetworking kita akan punya banyak relasi-relasi untuk mendapatkan klien, iklan, brand gitu kan. Dan kan pasti punya banyak kompetitor juga kan. Kalau kita punya networking yang banyak, otomatis kesempatan kita untuk mendapatkan klien lebih besar lagi. Makasih banyak ya Kak Vika udah meluang waktunya untuk diwawancari dengan aku. Sebelum kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama, sukses ya Larissa ya. Semoga kamu sukses di bidang advertising ataupun bidang PR apapun itu. Aku doain sukses. Aku dari Universitas Al-Azhar Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi. Aku di sini ingin mewawancarai Ibu. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Utami Widowati. Saat ini saya menjabat sebagai pimpinan redaksi di holopis.com, itu situs berita yang ya dengan berbagai macam jenis beritanya ya, bisa dicek nanti ya silahkan. Aku mau pertanyaan aja ya Ibu. Aku mau nanya Ibu, apa yang membuat Ibu Utami, Ibu Tami, apa yang membuat Ibu Tami tertarik untuk terjun ke dunia jurnalistik? Oke, posisi saya sekarang sebagai pemret itu adalah bagian terakhir dari perjalanan panjang saya sebagai jurnalis. Dulu awalnya adalah ketika masih magang di Republika, lalu kemudian waktu itu masih magang, masih kuliah juga. Di situ saya pindah ke Tempo, pindah ke Detik, ke CNN juga, dan sempat bergabung di beberapa situs berita. Nah, dari perjalanan panjang itu mungkin bisa saya ringkas bahwa yang membuat saya tertarik pada dunia jurnalistik dari awal adalah pertama karena saat itu tahun 90-an ketika saya memulai ya, itu sedang gencar-gencarnya media itu terbuka untuk dengan lebih luas, karena sebelumnya di era Orde Lama, di era Orde Baru, media mungkin sangat terbatas baik geraknya maupun dari sisi pemberitaannya. Kita serba tertutup saat itu, tapi ketika itu sudah terbuka dan kita jadi banyak tahu bahwa oh ternyata media massa itu
bukan cuma perkara info aja, tapi bagaimana mencerdaskan masyarakat juga, bagaimana kita menyebarluaskan informasi yang benar, menyajikannya, membuatnya, itu kan proses produksi yang penting kita pelajari. Awalnya dari belajar sebenarnya. Berarti lalu mencintai. Berarti Ibu Tami ini terjun dari dunia jurnalistik itu dari 1990 ya? Dari seingat saya 95 ya kalau nggak salah. 1995. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu, apa yang biasanya menjadi tantangan Ibu, tantangan terbesar dalam melakukan peliputan secara langsung? Kan kalau misalnya media jurnalistik itu kan selalu liputan secara langsung live, itu apa sih tantangan yang Ibu pernah hadapi? Tantangannya banyak. Jadi sebenarnya yang dipahami oleh masyarakat itu biasanya kan sudah produk jadi, ya, baik itu berita berupa berita tulis, berita audio visual seperti itu. Tapi sebenarnya sebuah berita itu sebenarnya adalah hasil proses panjang juga dari produksi berita. Nah, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk belajar dari mulai menjadi reporter, lalu menjadi editor, dan menjadi pemret. Nah, ketika saya menjadi reporter awal, tantangannya luar biasa. Ya, apalagi sebagai wartawan muda ya. Jadi di Republika kami belajar dulu awalnya adalah untuk menjadi wartawan. Sebelum menjadi spesialis, Anda harus menjadi generalis dulu. Kita harus tahu banyak hal. Kita harus mencicipi semua kompartemen kita, seperti itu ya. Banyak masing-masing punya tantangannya sendiri. Misalnya, ketika saya meliput kriminal misalnya saat itu pernah ya sebagai perempuan masih muda, lalu saya ditugaskan harus ke kamar jenazah RCM. Itu luar biasa, capek banget dan sampai sempat seminggu tuh nggak doyan makan gitu kan, karena melihat itu mengagetkan gitu kan. Terus nanti ketika sudah jadi editor, kita punya tantangan juga untuk karena kita tidak bisa langsung melihat apa yang ditangkap sama reporter, kita harus menerjemahkan, menuliskan kembali untuk menyajikan dengan sajian yang bukan saja informatif tapi juga bisa menarik baca atau pemirsa kita. Tapi Tante punya trauma tersendiri gak sih, kan kayak Tante ini udah dari 1995 kan? Tante punya trauma tersendiri gak pas meliput berita atau trauma yang benar-benar berat banget kayak bikin Tante aduh gimana ya kalau misalnya trauma? Iya ya, trauma karena kita kan bisa dibagi dua nih tantangannya, internal dan eksternal. Internalnya di perusahaan waktu kita masih jadi wartawan muda junior itu, tentu kita kan ditekan dengan deadline, dengan target yang luar biasa ya dari editor kita. Sementara kalau dari luar kita punya tantangan, ya kita harus dapatkan narasumber yang memang menjadi target kita. Satu, harus dapat. Kedua juga kita harus bisa bersikap, bisa masuk kemana aja. Kita harus menjadi orang yang lentur ya, masuk ikutin betul. Apalagi kalau mau ngomong sih sebenarnya ya secara pribadi saya aslinya kan introvert. Tapi saya sekarang bisa bilang bahwa saya introvert yang fungsional. Jadi ketika diminta mau nggak mau ya udah harus extrovert. Betul. Kayak gitu. Adaptif sih benar. Aku lanjut ya Tante. Apa pendapat Ibu tentang fenomena clickbait? Kan sekarang itu banyak banget clickbait, iklan-iklan yang nggak benar gitu kan isinya. Menurut Tante tuh bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas berita? Oke, sekarang gini, mungkin harus meluruskan dulu definisi clickbaitnya ya. Clickbait dalam arti tadi yang kamu sebutin itu mungkin lebih ke iklan ya, iklan-iklan yang nggak jelas. Itu tentu saja bukan bagian dari kerja jurnalistik. Yang kita sebut clickbait dalam jurnalistik adalah berita-berita yang menggunakan judul-judul yang bombastis, yang kayaknya wah ada apa ini, tapi ternyata ketika dibaca ke dalamnya tidak cukup informasi yang menjelaskan tentang itu, seperti itu kan ya. Oke. Kalau saya pikir gini, clickbait itu bagaimanapun begitu kita ngomong soal persaingan di dunia jurnalistik dalam tanda petik bisnisnya, mau nggak mau harus kita lakukan. Iya, harus kita lakukan pada akhirnya. Kita tetap di situ lagi-lagi kembali bahwa dunia jurnalistik adalah dunia kreativitas. Bagaimana kita bisa menarik pembaca, kan memang dari situ kan kita mendapatkan keuntungan, ya kan gitu. Tapi kemudian yang harus diingat bahwa clickbait tetap harus dikemas sebagus apapun agar tetap sesuai dengan isi beritanya, dan isi beritanya juga tetap tidak boleh membohongi pembaca. Betul, harus jujur, harus memang ini perkara mengulik judul-judul yang clickbait itu persoalan kreativitas, nggak apa-apa. Tapi yang itu ya sejauh jujur dan memang tujuannya memberikan informasi. Lanjut ya Tante. Ibu, apa pendapat Ibu tentang penyebaran hoax di media sosial dan dampaknya terhadap jurnalis? Sangat besar. Gini, jadi harus diakuin bahwa sekarang media massa
sedang tiarap dengan munculnya media sosial. Karena dengan media sosial pada akhirnya semua warga bisa menjadi jurnalis, ya kan? Kita harus yakin seperti itu. Tapi apakah ini sesuatu yang baik atau tidak? Bisa dua-duanya. Karena apalagi dengan kaitannya dengan hoax ya. Ketika kita ngomong hoax itu kembali lagi kita harus punya, sebagai kita jurnalis ya, kita harus punya fungsi, punya idealisme bahwa kita tetap sebagai bukan cuma sebagai penyampai informasi tapi juga memberikan edukasi. Jadi kalau seandainya memang ada hoax di katakanlah di media sosial, masyarakat juga harus punya kemampuan untuk menyaring apa sih yang benar dan enggak. Caranya gimana? Yaitu perbanyak referensi. Jangan cuma terpaku sama, lagi-lagi jangan terpaku sama clickbait seperti itu, ya kan? Oke. Tapi tante pernah nggak sih, kan tante kan udah lama banget nih jadi jurnalis, tante pernah nggak sih kayak dituduh menyebarkan hoax, padahal tante nggak menyebarkan hoax itu? Alhamdulillah enggak, karena biasanya kan kita kalau di alhamdulillah tante selalu berada di saya selalu berada di lingkungan di institusi media yang sejauh ini memang lanjut ya Ibu. Apa saran Ibu untuk mahasiswa yang ingin menjadi jurnalis? Kalau saat ini ya, ya nggak apa-apa sih, boleh tetap bisa, tetap boleh. Cuma mungkin harus mempertimbangkan banyak kemampuan juga. Jadi bukan cuma di bidang jurnalistik konvensional dengan media massanya, tapi juga harus memperkaya diri dengan kemampuan menguasai media sosialnya juga. Baik itu menangkap informasinya yang ada di media sosial, mengolahnya menjadi sesuatu yang baru, yang bermanfaat dan menarik. Karena itu kan orang nggak bakal ke kita kalau kitanya nggak mengolah secara menarik. Kayak gitu sih. Gak apa-apa, boleh, bisa. Apa ya sarannya ya? Syaratnya perbanyak referensi, banyak baca, jangan cuma baca dari media sosial aja yang semuanya singkat-singkat ya. Nanti yang ada kita jadi kena brainrot gitu. Lanjut ya Ibu. Aku mau nanya tentang jurnalis atau tokoh media yang pernah tante kagumi. Saya kagumi. Ada satu dulu di Republika itu ada namanya Pak Sinan Sari Ecip itu, beliau juga dosen di Universitas Hasanuddin. Dia itu orangnya sangat baku sama bahasa, sangat mencintai bahasa ya. Karena memang sastrawan juga ya, dia menulis juga beberapa buku, mungkin mudah-mudahan masih ada sampai sekarang. Dan salah satu, selain ilmu-ilmu yang saya dapat dari dia, salah satu yang berkesan ketika saya menikah, yaitu memberikan buku karangan dia. Ya, dia memberikan bukunya dia dengan tulisan di dalamnya. Kata-katanya indah sekali. Dia bilang gini, singkat kata, padat makna. Maknanya adalah bahwa sebagai jurnalis kita harus menjadi media penjembatan antara sumber berita dengan masyarakat, tapi bagaimana kita mengemas berita dengan kata-kata yang singkat tapi maknanya padat, supaya berita yang pengen disampaikan tetap disampaikan tapi bisa dipahami oleh masyarakat. Karena nggak gampang mengolah sebuah berita menjadi sebuah tulisan yang bisa dipahami banyak orang. Saya mau kasih contoh sekalian, boleh nih? Ya, boleh. Okay. Boleh banget. Boleh ya? Jadi ketika saya jadi editor, saya pernah waktu itu saya editor untuk rubrik desain interior. Kalau boleh tahu di mana Tante? Waktu itu di Tempo. Oh, di Tempo. Terus saya meminta reporter saya untuk meliput sebuah toko chandelier. Chandelier itu lampu-lampu mewah. Oh, lampu-lampu mewah. Di sana disebutkan bahwa dia menyebutkan dalam tulisannya reporter bahwa sayang sekali harganya sangat mahal. Satu chandelier harganya 5 juta. Menurut kamu apa yang salah dari kata-kata itu? Kalau pembaca nggak tertarik sama berita. Bukan. Bahwa si reporter dia sudah judging bahwa angka 5 juta adalah angka yang mahal. Padahal buat pembaca yang misalnya katakanlah dia pendapatan tahunan, pendapatan per bulannya katakanlah 50 juta. Mampu ya, Yang 5 juta bukan harga yang. Nah, seperti itu. Itulah yang diajarkan kemudian oleh guru saya kedua yang namanya Pak Marzan Lubis. Pak Marzan Lubis ini adalah wartawan senior di Tempo. Dia selalu mengatakan bahwa ketika kita menulis berita, ini saya ngomong dalam konteks saya sebagai wartawan cetak cetak ataupun online yang beda. Dia selalu mengatakan bahwa kita tidak yang paling baik dilakukan oleh wartawan adalah penunjukan, ya, menggambarkan bukan menilai.
katakanlah misalnya saya ketemu seorang wanita yang cantik. Cantik itu relatif kan? Iya. Daripada saya menyebut dia cantik, belum tentu buat orang lain cantik. Jadi lebih baik saya menggambarkan bahwa misalnya matanya besar, kulitnya seperti apa, hidungnya seperti apa. Cantik atau tidak cantik itu adalah penilaian masyarakat. Ya, seperti itu. Itu dua pesan yang sampai sekarang, bahkan ketika saya udah ini saya selalu ingetin mereka. Lanjut ya Ibu, apa harapan Ibu untuk membangun media jurnalis di Indonesia? Media jurnalis Indonesia. Saat ini saya nggak bisa banyak berharap banget sama bahwa media massa bisa jedar seperti zaman ketika euforia pertama muncul sejak Orde Baru berubah jadi reformasi. Itu benar-benar istilahnya itu era yang keemasan banget media massa. Sekarang kita tetap harus realistis bahwa media sosial yang dimiliki oleh masing-masing pribadi itu bisa dikatakan jadi hal yang utama. Nah, kalau idealnya buat saya kemudian sebenarnya ilmu jurnalistik ini bukan hanya harus dimiliki oleh mahasiswa jurnalistik, tapi dasar-dasarnya kalau bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi ini karena harus jadi ilmu yang misalnya di sekolah ya, ilmu bahasa Indonesia itu kan semua orang mendapatkan. Sebaiknya sih kalau saya idealnya semua orang mengetahui konsep-konsep dasar jurnalistik. Oke, bahwa mahasiswa jurnalistik harus memahami konsepnya sampai kalau bisa teori-teori segala macam dia harus pahamin. Tapi untuk masyarakat luas kalau bisa konsep-konsep dasarnya. Apa sih konsep dasar jurnalistik? 5W1H. Apa? 5W1H? Iya kan? Iya. Apa itu 5W1H? What, where, ya itulah seperti itu. Itu yang harus dimiliki oleh semua orang yang menggunakan media sosialnya sebagai media penyampai informasi untuk masyarakat. Aku nanya Tante, apa pesan yang ingin Tante sampaikan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam mencari berita? Singkatnya, jangan gampang percaya. Jangan gampang percaya. Itu singkat banget. Itu gampang percaya. Jangan gampang percaya. Percaya tapi jangan gampang percaya. Selalu melakukan cari referensi lagi, cari lagi. Sekarang kan menurut saya yang menyenangkan dari era sekarang itu kan ilmu itu sangat mudah dicari. Iya. Perkaranya orangnya mau nggak mencari. Iya. Ya, kayak gitu. Itu jangan mudah percaya. Ya aku mau nanya Tante, kan Tante kan ini kan jurnalistik perempuan ya. Terus kan aku kan ngeliat kalau di media sosial kebetulan aku tuh ngikutin Malaika ini dia jurnalis kompas.com. Dia baru kan jurusan ilmu komunikasi Universitas Indonesia. Dia sekarang di Kompas tapi dia itu keluar karena dia dapat tekanan. Menurut Tante kayak yang mana ya? Malaika Damaika. Yang dia ngomong soal Papua bukan sih? Dia pernah. Ya itu, dia kan keluar tuh ya Tante karena dia dapat tekanan kayak dari media sosial. Terus dia juga kan sebelum dari jurnalis ini dia tuh selebgram dalam artian ya kayak dia ngebagiin kehidupan sehari-harinya gitu kan. Terus dia sejak dapat tekanan ini tuh dia keluar ya kan. Menurut Tante tuh sekarang di Australia juga? Udah selesai kan tadi, udah selesai itu. Tapi di Australia kan? Nah, menurut Tante tuh gimana? Biar kayak misalnya kalau misalnya ada mahasiswa yang pengen banget jadi jurnalis tapi dia takut dengan tekanan itu. Aku sama tekanan ya. Tekanan juga memang tetap ada ya. Maksudnya gini, di pemerintahan jenis apapun kalau memang dianggap itu nggak sesuai sama suara mayoritas ataupun pasti kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar. Kita nggak bisa bilang nggak. Kan maksudnya itu kan bisa dilihat dari sudut pandang mana. Tapi kalau saya pribadi prinsipnya cuma satu dulu deh. Apa yang kamu tulis, apa yang kamu siarkan, ya, itu dari sudut pandang NKRI bagaimana dulu. Kalau memang sekeras-kerasnya kamu mengkritik, kalau memang kamu sudut pandangnya tetap menghormati NKRI, saya nggak apa-apa. Cuman ya itu ya, maksudnya ya itulah, emang agak susah sih karena kan kita nggak bisa pukul rata pada akhirnya, kita harus lihat kasus per kasus. Bahkan soal si Malaika ini mungkin saya pernah dengar sih kayaknya, cuman mungkin nanti harus cek lagi deh. Apakah orang yang kamu maksud sama dengan saya maksud, saya nggak yakin ya gitu ya, karena saya juga mengamati itu kan. Tapi itu deh dilihat deh, maksudnya sekeras-kerasnya kita mengkritik pemerintah gitu ya, kalau itu udah mengancam NKRI, sorry jangan. Iya, kita punya berapa juta orang harus kita jaga gitu kan, gitu. Mungkin itu boleh, tapi caranya juga kan. Makanya saya bilang seperti tadi saya awal bilang yang soal clickbait.
yang kita lakukannya sebenarnya perkara kreativitas. Industri kita ini industri kreativitas. Banyak kok orang-orang yang bisa mengkritik, tapi dengan cara yang kemudian sangat apa ya, halus, subtle, tapi sampai. Kalau nggak salah sekarang ada deh novelis namanya JS Khairul, pernah dengar novelis? Ya coba nanti cek ya. Dia tulisannya bagus dan lumayan cukup. Padahal dia apa ya, mengkritik ya tante, tapi tulisannya halus sekali. dan banyak sekali, bahkan sekarang kalau kita mau ngomong soal podcast juga banyak podcast yang sebenarnya memberikan kritik tapi asik aja gitu kan, masih asik aja. Maksudnya pemerintah kita nggak sejahat-jahat, maksudnya nggak so ribet. Ini kok dikritik kayaknya masih ada juga yang masih bisa kritik gitu ya. Kita juga masih bebas kok ngomong di media sosial gitu. Kita bebas mengkritiknya gitu dengan cara kita ya, dengan sindir-sindir nggak apa-apa. Ini memang ya lagi-lagi ini kembali ini industri kreativitas gitu. Ya kan? Iya. Ya, udah tante sekian. Iya, terima kasih ya tante Tami sudah meluangkan waktu buat berwawancara dengan aku. Semoga bermanfaat. Aku boleh minta kata-kata buat teman-teman mahasiswa nggak tante? Yang lagi kan ini kan kita mau penjurusan ya tante. Iya. Maksud aku tuh kayak kata-kata buat tante supaya kita nggak salah jurusan, terus nggak FOMO-FOMOan ikut jurnalis atau PR atau adver gitu. Iya. Gini, mungkin ini saya mau ngaitin sama salah satu apa istilahnya, mungkin kredo ya, bukan kredo ya, semboyan hidup saya. Dalam hidup saya saya punya dua hal utama yang selalu saya ajarkan pada siapapun. Saya berusaha mengajarkan itu. Satu, harga diri. Kedua, tidak menyesal. Jadi ketika kamu memilih jurnalistik sebagai panggilan hatimu, lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan seharga diri setinggi-tingginya, ya. Dan supaya kamu nggak menyesal nantinya, gitu kan. Kalau memang mau jadi wartawan, jadi wartawan yang benar, gitu kan. Kalau mau jadi banker, jadilah banker yang benar. Nah, kayak gitu. Lalu jaga terus idealismenya dalam arti bahwa jurnalistik seperti saya bilang, ini adalah kerja kreativitas, ini adalah kerja ideal untuk mencerdaskan masyarakat. Kan kita juga nggak mau ya kehidupan kita kayak gini-gini aja, gitu. Apalagi generasi adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, gitu. Kita pengennya Indonesia menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Ya, makasih banyak ya Santa. Sama-sama Clarissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Karina, perkenalkan nama aku Clarissa Natania Kusuma. Aku dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Aku di sini mau mewawancarai kakak. Sebelumnya boleh nggak kak? Aku minta ceritakan latar belakang kakak, latar pendidikan kakak, bagaimana bisa masuk ke Batik Air. Kalau pendidikan sih aku nggak ada yang spesifikasi pendidikan. Biasanya kalau penerbangan itu harus sekolah penerbangan ya. Tapi kalau aku sih cuman lulusan SMA aja, dan awalnya itu bisa masuk ke situ karena coba-coba dulu dari temen nih awalnya. Terus dia info ini ada kerjaan nih gitu di penerbangan, mau coba enggak? Awalnya coba-coba aja dulu, ternyata masuk gitu. Terima kasih ya kak. Aku lanjut pertanyaan selanjutnya ya kak. Seperti apa bentuk komunikasi yang biasanya dilakukan kepada penumpang, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi gangguan layanan seperti keterlambatan atau pembatalan penerbangan? Satu, harus ramah, terus murah senyum, sopan santun juga harus, sama itu aja sih. Aku lanjut ke pertanyaan terakhir ya kak. Apakah ada pelatihan khusus dari perusahaan yang diberikan kepada staf pasasi, terutama terkait keterampilan komunikasi atau penanganan krisis? Ada. Jadi sebelum kita diinfoin diterima itu, biasanya kita diminta untuk training dulu 1 bulan di ATC, itu di daerah Balaraja. Itu emang khusus buat training pramugari, ground staffnya bandara, pokoknya di situ semua. Dan situ diajarin dangerous good, tentang pesawat, terus tentang SOP gimana melayani penumpang, kayak gitu. Makasih ya kak untuk infonya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama, terima kasih. Mau coba? Nah, di video tadi kalian baru saja menyaksikan video wawancara aku bersama kakak-kakak hebat di bidang advertising dan media jurnalis.
Di sini aku bakal buat video kesimpulan tentang dua video berikut. Menurut aku, dari hasil ngobrol sama orang-orang yang terjun di dunia advertising dan jurnalis, kelihatan jelas kalau dua bidang ini punya peran besar dalam mengaruhi cara orang berpikir dan menerima informasi. Menurut aku, orang yang kerja di iklan biasanya lebih fokus menyusun pesan yang menarik biar bisa nyampe ke audiens. Sedangkan seorang jurnalis lebih mikirin gimana caranya ngasih info yang akurat dan bisa dipercaya oleh semua orang. Walaupun tujuannya beda, dua-duanya harus sama-sama melek terhadap teknologi dan mereka harus cepat beradaptasi sama perkembangan zaman. Intinya, kerja di dunia komunikasi harus memiliki kepekaan, kreativitas, serta kita harus berpegang sangat teguh dengan etika yang kita pegang. Jadi, kita tidak boleh sembarangan. Sekian kesimpulan video dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah